Halo, perkenalkan nama saya Budi Arensa. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi, NIM dengan NIM 67 2019 076. Kenalkan, nama saya Rafiq Yunatan dengan NIM 67 2019 090. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kami dari kelas PBPC akan mempresentasikan hasil proyek kami. Nah, di sini nama nama dari proyek kami yaitu Travel Kita. Selanjutnya. Selanjutnya adalah topik yang didapatkan oleh kami, yaitu adalah sistem informasi tiket. Nah, dari sistem informasi tiket ini kami mendapatkan ide untuk membuat suatu website yang bernama Travel Kita. Travel Kita ini merupakan sebuah website pembelian tiket bus secara online yang dibuat karena adanya pandemi COVID-19. Hal ini yang bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang tidak bisa keluar rumah untuk membeli tiket secara offline. Selain itu juga, Travel Kita hadir untuk menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia sehingga dapat mudah dikunjungi dan dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Website ini dirancang agar mudah untuk digunakan oleh semua kalangan. Desain pada website ini bersifat user-friendly. Lalu untuk perencanaan idenya, ide ini kami membuat sebuah aplikasi website pemesanan tiket secara online. Aplikasi website ini dibuat dengan menggunakan framework Laravel yang berbasis bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database dari MySQL. Lalu untuk desain bagian pemesanan, kami menggunakan referensi yaitu traveloka.com, dan untuk hosting pada website kami menggunakan dari free hosting dari 00webhost.com. Nah, di sini adalah perancangan database atau ERD yang kami buat. Di sini ada beberapa tabel database yang kami buat. Di sini ada tabel backup, user, riwayat, tiket, supir, admin, jalur populer, PO Bus, kota, terminal. Masing-masing database ini kami hubungkan seperti misalnya backup. Backup ini kami hubungkan kepada data database backup ini kami hubungkan ke database user karena saat user melakukan register, data yang dikirimkan akan langsung di backup, akan langsung dibuat file backupnya sehingga uh, jika user melakukan fitur lupa password, user yang mengirimkan request itu langsung bisa kita kirimkan sebuah email pemulihan akun atau pemulihan password. Lalu database backup ini akan mengirimkan password yang tersimpan pada data backup ini sehingga user dapat melihat password itu di email yang ia daftarkan. Lalu untuk user juga terhubung kepada riwayat karena di database riwayat ini mempunyai foreign key yaitu user ID. Jadi riwayat ini terhubung oleh user. Lalu untuk riwayat juga terhubung kepada database tiket karena juga ada foreign key user ID. Tiket juga terhubung kepada user. Lalu untuk user juga terhubung kepada admin karena admin di sini dapat melakukan perubahan-perubahan terhadap user, terhadap supir, terhadap data PO Bus, lalu juga data jalur populer. Lalu untuk PO Bus juga terhubung kepada tiket karena tiket di sini menggunakan beberapa informasi uh, mengenai PO Bus yang user pilih. Lalu supir di sini juga terhubung kepada database tiket karena pada tiket nanti ada nama supir yang digunakan pada uh, informasi tiket. Lalu juga kota dan terminal terhubung kepada PO Bus karena nama kota dan juga terminal pada PO Bus juga terdapat di situ. Jadi harus sama. Lalu selanjutnya adalah perancangan tampilan Figma. Nah, di sini
Figma di sini kami gunakan sebagai gambaran awal atau gambaran kasar mengenai tampilan website kami sebelum kami implementasikan ke dalam HTML. Di sini ada sebuah rancangan kami, rancangan page home sebelum login dan sesudah login. Di sini ada sedikit perbedaan saat sebelum login dan juga sesudah login. Lalu untuk page login dan register seperti ini. Di sini ada form login dan juga form register. Kira-kira seperti inilah gambaran yang akan kita buat saat kita implementasikan ke dalam HTML. Di sini ada lupa password, pemesanan. Lalu di sini ada cari layanan, checkout, akun, tiket. Lalu dari Wayat ada bantuan atau help center. Ada login admin. Di sini untuk halaman admin dibedakan dengan login user. Di sini ada login admin. Lalu di sini ada admin PO Bus, yaitu data-data mengenai PO Bus yang kami tampilkan atau kami sediakan di website kami. Lalu ada admin data user, yaitu isinya adalah isi dari user yang sudah mendaftar di layanan kami. Lalu ada admin data driver, yaitu driver yang bekerja di PO-PO tersebut. Kami juga data. Lalu sini ada admin data jalur populer yang ada tampilan itu ada pada welcome page atau home page kami. Lalu di sini ada fitur berita juga. Fitur berita ini berisi tentang informasi-informasi tentang pariwisata dan juga traveling di Indonesia. Lalu di sini ada use case diagram atau disebut juga user behavior atau perilaku user. Di sini ketika user melakukan akses ke halaman kami, user dapat melakukan login. Nah, di login ini saat user menekan tombol login, user dapat mendapatkan beberapa opsi, yaitu bisa melakukan register, melakukan lupa password. Lalu setelah login, user itu juga mendapatkan opsi untuk logout maupun melakukan pesanan dan lain-lain. Nah, kalau user sudah login, lalu user dapat melakukan pesanan. Pesanan di sini langsung diteruskan kepada pencarian yang user mau. Misalnya user mau mencari tiket dari Jakarta ke Bandung, lalu dari pencarian tersebut user dapat memilih tiket yang ia pilih lalu melakukan checkout. Nah, checkout di sini user langsung ditampilkan kepada halaman pembayaran dan juga diberikan opsi pembayaran 3, yaitu GoPay, Dana, dan OVO. Lalu user juga dapat melihat akunnya, informasi akun yang berisi tentang pengaturan akun, dapat melihat tiket, lalu riwayat transaksi, dan juga help atau bantuan dari website kami mengenai pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan oleh user kepada kami. Lalu user juga dapat melihat berita. Selanjutnya, admin itu dapat melakukan login. Lalu setelah admin login diberikan opsi 3, yaitu bisa edit data, bisa hapus data, dan juga tambah data. Baik, selanjutnya untuk proses pembuatan pertama kita melakukan pembuatan project baru dengan menggunakan Laravel. Kemudian kita melakukan penerapan Figma pada views Laravel. Jadi kita Figma itu kita terapkan ke dalam bentuk HTML dan CSS. Di sini ada contohnya seperti views welcome blade.php ini untuk home-nya, kemudian login blade.php ini untuk login dan beberapa views lainnya. Kemudian kita melakukan pengisian database yang diperlukan melalui database header. Jadi database apa aja sih yang diisi, yaitu contohnya
pengisian data user, kemudian pengisian data PO base, pengisian data riwayat dan lain-lainnya. Kemudian setelah pengisian data kita langsung migrasi database-nya ke MySQL. Setelah kita migrasi, kita langsung ke penerapan fungsi-fungsi pada controller. Jadi controller di sini contohnya controller untuk login, controller untuk pemesanan, controller untuk register, dan beberapa controller yang lainnya. Kemudian kita melakukan pembuatan root, di mana root itu berfungsi untuk menghubungkan request user dengan sistem. Nah, contoh root ini pertama seperti root untuk login, root untuk register, root untuk pemesanan, dan beberapa root lainnya. Kemudian terakhir setelah setelah tahapan project di atas telah selesai, kita memuat project akhir ini ke dalam hosting dengan menggunakan 00webhost.com. Selanjutnya, nah selama proses pengerjaan itu ada beberapa bagian yang cukup kompleks atau sulit menurut kami. Jadi pertama itu yaitu pengisian database. Jadi kenapa ini cukup sulit dan kompleks? Karena banyak sekali data yang perlu kami masukkan. Contohnya seperti data PO base ini, kami memasukkan total untuk database PO base ini ada 960 PO base. Dan itu cukup melelahkan untuk masukkan datanya. Maka dari itu kami cukup melelahkan untuk masukkan datanya satu persatu. Maka dari itu kami menggunakan database seeder untuk mempermudah proses ini. Dan kemudian untuk hal kedua yang cukup kompleks yaitu pada bagian lupa password ini. Jadi pada bagian lupa password ini cukup banyak hal yang harus dikonfigurasi dan cukup banyak juga file yang harus dibuat. Jadi pertama kita harus konfigurasi terlebih dahulu bagian setting pada email yang akan mengirim password ke user. Jadi di sini kami menggunakan email yang telah dibuat, yaitu menggunakan email travel kita. Dan di bagian email travel kita ini kami atur untuk bagian setting, yaitu di bagian penerusan dan pop atau IMAP itu bagian IMAP-nya itu diaktifkan seperti gambar di bawah. Kemudian selanjutnya setelah melakukan konfigurasi email tadi, kita sekarang lanjut ke pembuatan controllernya. Nah, di sini ada pada gambar di bawah ini merupakan isi dari function pada controller lupa password. Jadi di sini yang pertama itu ada index, yaitu untuk menampilkan halaman page lupa password. Kemudian di sini ada function lupa passwordnya. Dari di sinilah proses pengambilan request dari user. Dan kemudian request tersebut kita bandingkan dengan data backup dan kita cari jika emailnya sama dengan apa yang di request dengan user, maka diambil untuk datanya dan kemudian kita buat bagian isi emailnya. Di sini ada bentukannya itu array. Jadi pertama ada title yang isinya judulnya, kemudian ada body, dan di sini bagian body inilah untuk passwordnya diisikan. Nah, kemudian itu ada mail .2.2 itu untuk proses pengirimannya. Kemudian setelah pengirimannya, kita akan langsung di redirect ke lupa password dan dengan diisi dengan session success yang isinya adalah password telah dikirim di email Anda. Kemudian selanjutnya sebelum melakukan pengiriman kita harus mengatur juga untuk environment pada project Laravel-nya. Dan untuk pengaturan environment ini dapat diatur di file.env, dan yang kita ubah adalah di bagian mail. Jadi pertama itu bagian mailer itu kita isi smtp, kemudian mail host itu isi smtp.gmail.com, kemudian portnya kita pakai adalah 465. Kemudian untuk mail username dan mail password ini merupakan username atau email dan password yang digunakan untuk login email sebagai email pengirim. Dan di sini kami menggunakan email travelkita.official@gmail.com dan passwordnya menyesuaikan. Kemudian di sini ada mail encryption menggunakan SSL. Kemudian ada
mail from address ini travelkita.official@gmail.com dan mail from name menggunakan app name. Selanjutnya setelah melakukan proses tadi, kita melakukan pembuatan mail baru dengan nama send mail, dan mail baru ini bisa dibuat dengan menggunakan perintah PHP artisan make mail kemudian namanya. Bagian ini juga berperan penting dalam proses pengiriman data ke email. Seperti gambar di bawah ini, dia ada strukturnya. Dalam strukturnya ada isi emailnya, kemudian ada function build. Di function build ini ada from, email pengirim, kemudian ada subjeknya, ada views-nya. View ini merupakan nanti susunan dari isi body-nya. Kemudian di kanan ini ada pengirim, ada body-nya, yaitu untuk judulnya menggunakan H3 dan isinya menggunakan P, paragraf. Dan itulah beberapa bagian yang cukup kompleks menurut kami selama proses pengerjaan proyek ini. Selanjutnya, nah, hasil akhir ini merupakan bentuk Figma yang sudah diimplementasikan ke dalam proyek tadi. Dan contohnya di sini ada home sebelum login dan home setelah login seperti ini. Kemudian selanjutnya ada login page, ada register page. Untuk penjelasan detailnya nanti mungkin bisa sewaktu kita demonstrasi aplikasinya. Kemudian sini ada lupa password, pemesanan, tampilannya seperti ini, hampir mirip-mirip dengan Figma. Selanjutnya, di sini ada cari layanan. Nah, di cari layanan ini ada perubahan dari desain rancangan di Figma. Kemudian ada checkout, sebelah kanan, dan selanjutnya. Nah, di sini ada akun, kemudian ada tiket. Selanjutnya ada help atau bantuan, kemudian ada riwayat. Selanjutnya ada login admin, kemudian di kanan ada admin data PO Bus. Selanjutnya ada admin data user, kemudian ada admin data driver. Kemudian yang terakhir ini ada tampilan untuk admin data jalur populer. Dan maaf, ini yang terakhir yaitu berita. Dan di sini ada berita sebelum login dan sesudah login. Itulah tampilannya. Dan terima kasih sekian untuk presentasi PPT kami. Dan kita akan lanjut ke bagian demo aplikasi. Nah, pada kali ini saya akan melakukan demonstrasi tentang aplikasi website kami, Travel Kita. Nah, di sini saya akan memberikan demo tentang cara register pertama awalnya, atau dari awal di sini merupakan homepage kami, Travel Kita. Pada homepage kami di sini ada navbar, di sini ada berita. Pada navbar kami ada berita, ada fitur berita, ada fitur pesanan, lalu ada masuk atau login. Lalu di sini tampilan utamanya, di sini ada mulai perjalanan. Di sini berguna untuk melakukan pemesanan kalau user sudah melakukan login. Kalau user belum melakukan login, user akan diteruskan ke halaman register. Lalu di bawahnya di sini ada beberapa kelebihan dari Travel Kita seperti ini. Lalu juga ada rute populer. Rute populer di sini berguna untuk menunjukkan kepada user rute-rute mana sajakah yang lagi populer atau yang sedang banyak menggunakan rute ini. Jadi user yang mau langsung cepat tanpa pencarian bisa melihat di sini, bisa diklik di sini. Tapi user harus melakukan login terlebih dahulu. Jika kita mengklik di sini akan langsung diteruskan ke halaman login. Nah, di halaman login ini ada login form. Kita bisa mengisi dengan user yang sudah terbuat atau udah kita daftarkan. Jika belum, di sini ada button kecil
Di sini ada tulisan belum punya akun. Jika kita pencet, kita akan diteruskan ke halaman daftar. Di halaman daftar ini kita bisa mengisi form daftar ini dengan user yang belum kita daftarkan. Misalnya saya contohkan dengan nama, misalnya Budi Putra misalnya. Sini lalu kita bikin emailnya budiputra@gmail.com. Lalu passwordnya di sini. Pastikan di sini passwordnya sama juga seperti yang di atas. Lalu nomor HP. Nah, di sini setelah itu kita sudah mengisi form daftar, kita bisa langsung kirimkan. Nah, jika sudah berhasil, maka di sini ada alert daftar akun berhasil. Nah, selanjutnya kita akan diteruskan langsung ke halaman login. Di halaman login ini kita bisa login dengan email yang tadi kita daftarkan. Misalnya tadi adalah budiputra@gmail.com. Nah, kita login di sini. Nah, di sini ada alert bahwa kita berhasil masuk ke dalam akun tadi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan demo tentang lupa password. Nah, di sini kalau kita keluar ada alert juga telah keluar akun. Lalu di sini saya tadi akan melakukan fitur lupa password di sini. Nah, yang tadi kan saya memasukkannya dengan email dummy atau email bohongan. Di sini saya akan melakukan pemulihan akun dengan email asli, karena kita diharuskan menggunakan email asli karena nanti travel kita akan mengirimkan ke email tersebut. Jadi di sini saya akan mengirimkan dengan user yang sudah terbuat. Misalnya di sini email saya. Jika saya submit, travel kita akan mengirimkan email kepada email kita. Nah, di sini ada alertnya password telah dikirimkan ke email Anda. Nah, di sini kita coba buka dulu emailnya. Nah, di sini kan ada email yang dikirimkan oleh travelkita.official@gmail.com. Password kita adalah Rafael123. Oke, sekarang kita akan login dengan password tersebut. Ceritanya tadi saya belum tahu passwordnya. Sekarang kita melakukan login. Login di sini. Kita lakukan login dengan email tadi. Lalu passwordnya Rafael123. Lalu kita pencet klik tombol akun masuk maksudnya. Nah, di sini ada alert berhasil masuk. Setelah itu, seperti yang tadi saya jelaskan pada awal-awal tadi, pada rute populer di sini kita bisa langsung melakukan pencarian rute. Di sini kalian misalnya ingin melakukan pencarian ke Surabaya, Yogyakarta, di sini kita bisa langsung melakukannya, misalnya seperti ini. Nah, di sini langsung keluar beberapa nama PO yang menghadirkan layanan dari Surabaya ke Yogyakarta. Di sini kami memberikan beberapa pilihan. Nah, misalnya kita mau mencarinya secara manual, jadi kita klik tombol kembali di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan pemesanan secara manual. Misalnya kita mau cari dari Surabaya ke Semarang. Untuk tanggalnya, karena kita memberikan layanannya itu nggak ke semua, maksudnya tidak layanannya itu nggak terlalu banyak. Kita memasukkan layanannya, tanggal keberangkatannya, makanya di sini kita hanya memfilter tanggal 15 dan 16 saja. Misalnya kita masukkan tanggal 15. Atau misalnya user iseng gitu memasukkan keberangkatan dan tujuannya sama, misalnya Surabaya ke Surabaya misalnya. Harusnya kan tidak bisa. Misalnya kita cari bentar. Nah, di sini
Keberangkatan dan tujuan tidak boleh sama. Seperti itu alertnya. Jadi kita harus memilih kota yang berbeda. Misalnya dari Jakarta ke Yogyakarta tanggal 15. Kita cari. Nah, semua yang ditampilkan hanya Jakarta dan ke Yogyakarta. Jakarta, Yogyakarta. Lalu di sini kita bisa melakukan pemilihan rute atau bukan rute, maksudnya PO Bus yang kita mau. Misalnya kita klik pilih di sini. Nah, setelah kita klik pilih di sini kita langsung diteruskan ke halaman checkout atau pembayaran. Nah, di sini ada informasi mengenai data yang tadi kita sudah pilih mengenai PO Bus yang kita pilih. Di sini ada namanya Harapan Jaya, nama user kita, lalu ada ada keberangkatan, tujuan, ada terminalnya juga, sehingga lengkap detailnya. Lalu ada perkiraan waktu perjalanan, maksudnya ini waktu keberangkatan dari jam 16 sampai jam 18.45, lalu tanggal keberangkatan, lalu ada pilih jumlah kursi. Di sini kita memberikan opsi 1 sampai 4 jika user memerlukan opsi ini. Defaultnya 1. Jika user memilih 3, misalnya di sini biayanya langsung dikalikan dengan harga satu tiketnya. Lalu di sini di pembayaran di sini user diberikan 3 pilihan, yaitu GoPay, OVO, dan Dana. Karena kita layanannya cashless semuanya online. Lalu user di sini tinggal memasukkan nomor HP. Nah, misalnya user tidak masukkan nomor HP, di sini terdapat validasi dulu. Lalu di sini misalnya kita mengisikan misalnya nomor ini, kita klik bayar. Nah, tiket berhasil dibeli. Seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, setelah tadi teman saya melakukan pembelian tiket, di sini kita bisa langsung cek untuk tiketnya di bagian profile dan di bagian tiket. Nah, tiketnya sudah ada di sini. Di sini ada nama PO-nya, Harapan Jaya, kemudian ini nama drivernya, Udin Sutrisna, kemudian ini ada nama lengkap dari usernya, keberangkatan dan tujuan, kemudian ada tanggal keberangkatan, dan ini semua data ini berdasarkan PO Bus yang sudah dipilih tadi. Kemudian ini ada jumlah kursi dan biaya total yang dibayarkan. Nah, di sini ada tombol batalkan pesanan. Jadi maksudnya ketika user ingin membatalkan pesanan atau membatalkan tiketnya, user dapat klik ini. Jadi misalnya kita batalkan pesanan ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Oke, kita hapus dan tiket berhasil dibatalkan. Kemudian di sini ada beberapa lagi seperti akun, bantuan, dan riwayat kita buka untuk yang akun. Nah, di bagian data akun ini kita bisa mengubah detail-detail atau informasi mengenai akun kita. Misalnya di sini saya ingin menambahkan untuk alamatnya Jalan Patimuran nomor 4, kemudian untuk kode posnya misalnya 67. Kemudian kita save, kita coba tambahin ini misalnya Rafael 12 biar kelihatan kalau data ini berubah. Jadi harusnya di bagian sini nama usernya akan berubah jadi Rafael 12. Kita simpan. Nah, berhasil mengubah data akun. Dan di sini juga berubah jadi Rafael 12. Kita kembalikan dulu untuk namanya jadi Rafael. Kita simpan lagi dan berhasil mengubah akun. Kemudian untuk tiketnya tadi sudah. Kemudian untuk bantuan. Nah, bantuan di sini berisi beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pengguna mengenai cara penggunaan aplikasi ini, yaitu meliputi bagaimana cara melakukan pembelian tiket, bagaimana cara melakukan pembayaran, bagaimana cara memilih rute perjalanan, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak terdapat di sini bisa ditanyakan ke kami melalui kontak yang sudah diberikan di home, yaitu di bagian paling bawah sini. Di sini ada Gmail, ada Facebook, ada Instagram, dan call center kami. Jadi di sini juga saya tambahkan untuk bagian home ini ada travel partner. Jadi partner yang
eh, yang bekerja sama dengan kami. Di sini ada M-Trans, Rosalia Indah, Kuala Kencana, dan beberapa lainnya. Jadi di sini ada total 8 partner. Kemudian kita kembali ke profile. Kemudian kita buka di riwayat. Nah, di riwayat ini berisi riwayat transaksi, yaitu transaksi yang telah dilakukan oleh user. Jadi di sini tadi kan sudah melakukan transaksi untuk pembelian tiket. Jadi ini ada Harapan Jaya, kemudian ini ada total biaya yang dibayarkan, kemudian ini ada bayar melalui GoPay, ini ada keberangkatan dan tujuan, kemudian ini keberangkatan dan tujuan, kemudian ini ada tanggal transaksi dan kode transaksinya. Setelah itu kita ke berita. Nah, di bagian berita ini berisi berita-berita apa saja yang berhubungan dengan liburan atau traveling. Jadi di sini ada Gunung Rinjani dan semua berita ini diambil dari website resmi. Jadi misalnya nih kita klik, nah dia akan langsung ke website officialnya. Kemudian kita tutup. Nah, sekarang kita masuk ke admin. Kita ke login admin dulu. Nah, di sini kita login. Kita login. Nah, setelah kita login tadi, kita akan langsung masuk ke bagian data PO Bus. Nah, apa sih data PO Bus ini? Jadi, data PO Bus ini berisi semua data PO Bus yang ada di sistem kami atau database kami. Nah, ini masih loading itu karena dia masih loading untuk datanya. Bisa dilihat ini scrollingnya masih bergerak. Jadi di sini ada filter yang pertama. Jadi di atas ini ada filter. Di sini kita bisa memfilter keberangkatan dan tujuan. Kemudian ada tambah PO bus. Kemudian ada edit dan delete. Jadi misalnya kita coba untuk tambah PO bus terlebih dahulu. Misalnya kita nama PO-nya Harapan Jaya. Kemudian keberangkatannya Jakarta Bandung. Dan di sini untuk terminalnya sudah otomatis disetkan. Kemudian waktu perjalanannya misalnya 2 jam 50 menit. Kemudian untuk tanggalnya tanggal 15. Mungkin kita bisa ubah biar kelihatan bedanya. 3 jam 50 menit. Kemudian waktu keberangkatannya misalnya 13 sampai pukul 3 jam berarti 16.50. Kemudian di sini ada jumlah kursi yang tersedia 30, misalnya jumlah kursi total yang tersedia. Kemudian biayanya misalnya 170.000. Kemudian kita tambahkan jika semua sudah sesuai dengan data. Ini Jakarta Bandung. Kita tambahkan dan PO Bus berhasil ditambahkan. Coba kita cek untuk data yang baru kita tambahkan, kita filter saja di sini. Tadi kita tambahkan yaitu jalur Jakarta itu tujuannya Bandung. Nah, di sini sistem akan langsung memfilter yang dimana hanya ditampilkan untuk keberangkatan dan tujuannya itu Jakarta Bandung. Kita coba cek untuk data yang baru kita tambahkan tadi. Letaknya di paling bawah. Nah, di sini dia. Harapan Jaya Jakarta Bandung. Perkiraan waktu perjalanan 3 jam 50 menit. Tanggal keberangkatan, waktu keberangkatan, biaya dan jumlah kursi tersedia. Kemudian misalnya kita mau mengedit untuk yang baru kita tambahkan tadi, kita coba misalnya kita edit untuk biayanya jadi 165.000. Kemudian jumlah kursinya misalnya sebenarnya sudah berkurang jadi 28 kursi. Kemudian untuk jamnya kita ganti jadi 3 jam 30 menit. Kemudian kita simpan.
Dan data PO Bus berhasil diubah. Coba kita filter lagi tadi Jakarta Bandung untuk melihat perubahannya, dan ya sudah berubah. Harganya sudah jadi 165.000 dan jumlah kursinya sudah 26/30. Dan kemudian di sini juga kita bisa delete. Misalnya kita mau mendelete untuk Harapan Jaya tanggal 15 pukulnya 16 sampai 18.45. Terus misalnya kita delete keberangkatannya Jakarta Bandung, kita delete misalnya, kita delete, dan Praia setelah sudah delete tadi pukul 16 sampai 18.45, dan sekarang sudah tidak ada lagi untuk Jakarta Bandung. Coba kita filter. Nah, tadi yang di tempat paling pertama sudah hilang karena kita sudah delete. Sekarang kita lanjut ke data user. Nah, di sini admin dapat mengatur juga untuk data usernya. Jadi di sini semua data user yang terdaftar ditampilkan di bagian ini. Kemudian di sini sama ada tombol, ada actionnya, ada edit dan delete. Misalnya kita mau mengedit untuk yang Yandi ini, kita edit untuk alamatnya. Misalnya Jalan Bogor Raya nomor 4, kemudian kode posnya 5.0. Kita simpan, dan data Yandi sudah berubah. Misalnya kita mau mendelete untuk data Cinta Dodi, kita coba delete. Apakah Anda yakin menghapus? Oke, kita hapus. Maaf, kita coba kembali data user. Jadi kita mau menghapus Cinta Dodi. Dan rupanya sudah terhapus tadi ya. Tadi itu sebenarnya masalah ke server dari hostingnya. Jadi coba kita hapus user lain saja. Misalnya kita hapus yang akun yang baru kita buat tadi, yaitu Budi Putra. Nah, sudah terhapus, kita lihat. Nah, sudah terhapus ya untuk akun dari Budi Putra tadi. Kemudian kita tadi sudah edit juga. Oke, kita coba ke supir sekarang. Nah, di sini ada data driver, jadi admin juga bisa mengedit data driver sesuai dengan penjelasan yang di ERD tadi. Nah, di sini ada edit dan delete juga. Misalnya kita mau edit untuk yang data Etisku Waludin, kita coba edit untuk umurnya, misalnya umurnya 38. Kemudian asalnya kita ubah jadi Salatiga. Kita simpan. Dan data supir berhasil diubah. Dan Entis Kumaludin sudah berubah menjadi Salatiga yang sebelumnya Surabaya. Kemudian untuk umurnya juga sudah berubah jadi 38. Kemudian kita mau mendelete untuk salah satu supir. Misalnya kita mau delete ini. Kita delete Uden Sudrajat, kita delete. Dan kita lihat Uden Sudrajat sudah menghilang. Kemudian kita ke data jalur. Aduh, mohon maaf ya, itu masalah server dari hosting. Kita ke data jalur. Nah, di data jalur ini juga sama. Di sini ada keberangkatan, tujuan. Jadi jalur di sini itu jalur populer yang ada di home tadi, yang sudah dipraktikkan sama Rafael. Jadi admin juga bisa mengedit itu. Kemudian di sini kita coba edit. Kita edit misalnya edit yang ini Surabaya Jogja, kita misalnya edit ke Surabaya Jakarta. Simpan. Dan data jalur berhasil diubah. Jadi sudah
Jakarta, Surabaya ya. Ya, sudah beberapa kemudian misalnya kita menghapus untuk satu data di sini, misalnya kita hapus untuk yang Semarang, kita hapus coba. Nggak ada ya, kita hapus ya, kita hapus. Oke. Dan sudah terhapus tadi. Ya, baik. Itu saja untuk admin, dan sekian presentasi untuk demo aplikasinya. Jika ada kekurangan dan salah kata mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini.